Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam itu ada yang mengibaratkan, jika diibaratkan sebuah bangunan, syahadat itu adalah sebagai fondasinya. Kalau masjid, rumah nggak ada fondasinya nggak akan bisa berdiri. Kemudian sholat itu sebagai tiangnya. Tiang rumah, masjid nggak ada tiangnya juga nggak akan bisa berdiri. Kemudian puasa itu sebagai atapnya. Karena asyamu junahun, puasa itu sebagai perisai. Kemudian zakat fitrah itu sebagai ventilasi atau pintunya, pergantian udara, sirkulasi udara gitu. Sehingga angin bisa keluar masuk, pergantian udara, sehingga yang ada di dalam masjid atau rumah itu sehat. Kemudian yang kelima yaitu haji. Haji itu sebagai halamannya. Maka ada yang mengatakan seandainya bapak ibu yang sudah berhaji itu sebaiknya punya halaman yang luas. Apa itu halaman yang luas? Kata Nabi, orang bahagia itu ada 4, salah satu tandanya itu darun wasiun ay kolbun wasiun, punya hati yang luas gitu. Jadi sebaiknya, seyogyanya Pak Haji, Bu Haji itu hatinya lapang, hatinya luas, tak ada negatif thinking, prasangka jelek sama orang lain, tapi berprasangka baik terus, positif thinking terus sama orang lain. Tidak ada hati yang keras kepala, tidak ada hati yang iri, dengki, dendam, dan penyakit hati yang lain pokoknya. Begitu. Ma'asyiral hadirin jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Itu rukun Islam jika diibaratkan sebuah bangunan. Ada lagi yang mengibaratkan kalau rukun Islam itu dalam lakon Pandowo Limo. Gitu. Pandowo Limo itu yang pertama adalah Puntadewa, syahadat. Puntadewa itu adalah satrio Pandowo Limo yang tidak pernah lepas dengan jamus kalimosodo, 2 kalimah syahadat. Maka sebaiknya manusia itu jangan main-main dengan 2 kalimah syahadat. Kalau sudah mengakui adanya Allah dan Rasulullah itu seharusnya ya menjalankan perintahnya, juga menjauhi larangan-larangannya. Jadi satrio Pandowo Limo yang pertama itu Puntadewa, gagah berani, ya tidak pernah lepas dari jamus kalimosodo, 2 kalimah syahadat. Gagah tapi nggak suka berperang. Islam itu disebarkan bukan melalui kekerasan, bukan melalui pedang, bukan melalui bom, bukan melalui senjata api, tapi melalui perdamaian gitu. Itu Islam. Islam bisa tersebar sampai ke penjuru dunia itu karena akhlaknya Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Hisham ibnu Amr bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, istri Nabi, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi itu?" Aisyah menjawab, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Aisyah tidak menjelaskan bagaimana akhlaknya Al-Quran. Yang menjelaskan akhlaknya Nabi itu adalah sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Ma'asyiral hadirin jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lakon pertama dalam Pandowo Limo adalah Puntadewa yang melambangkan 2 kalimah syahadat. Kemudian yang kedua adalah Werkudara. Werkudara ini adalah sholat ya. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin faman hadamaha faqad hadamatin. Barang siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkan agamanya. Maka buah dari sholat itu adalah sukses dunia dan akhirat, berjaya di udara dan di laut, juga di darat kalau dalam lakon Pandowo Limo itu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah orang yang sukses sholatnya akan bahagia dunia dan akhirat. Karena
Werkudara itu bisa ambles bumi, Antarja bisa ambles bumi, Antasena bisa ambles banyu. Maka istilahnya adalah barang siapa yang sholatnya sukses, insya Allah berjaya di dunia, juga insya Allah berjaya di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah Janaka atau Arjuna, yaitu puasa. Ma'asyiral hadirin, dari barang siapa yang sukses puasanya, ya, maka insya Allah akan mempunyai watak nilai-nilai luhur seperti Arjuna atau Janaka. Apa itu nilai-nilai luhur itu? Yaitu bisa jadi lemah lembut. Orang yang berpuasa kan lemah lembut, dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, banyak temannya, pandai bergaul, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan nilai-nilai luhur yang lain yang dimiliki oleh Arjuna atau Janaka. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah zakat dan haji, Nakula dan Sadewa. Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa niki muncul jejer lengkap, ibaratnya orang sudah mapan dari segi material maupun spiritual. Karena orang yang berzakat itu harus punya duit untuk berzakat. Orang yang nggak mampu berzakat nggak wajib untuk berzakat. Begitu. Ma'asyiral hadirin jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Kemudian haji. Ya, haji ini juga harus memadai, ya, baik dari spiritual dan material dan spiritual. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana manusia itu hanya bisa melakukan rukun Islam yang sampai keempat aja atau sampai ketiga saja, ya, jadi baru bisa membayar zakat saja tapi belum bisa haji, ya. Maka jawabannya adalah ada dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah akan mengeluarkan dari segala macam bentuk jalan kesusahan, ya, solusi, jalan keluar dari segala macam bentuk problematika kehidupan. Dan janji Allah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kita bisa menjalankan semua rukun Islam dengan baik dan benar. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.